Halo dan salam sejarah bos. Pertempuran Dien Bien Phu adalah yang terakhir dalam Perang Indochina pertama antara Prancis dan Viet Minh. Pertempuran ini terjadi antara Maret sampai Mei 1954 dan berakhir dengan kekalahan Prancis secara besar-besaran yang akhirnya menyudahi Perang Indochina yang pertama tuh bos. Viet Minh yang dipimpin oleh Jenderal Nguyen berambisi untuk menyeberang ke Laos. Mengetahui hal tersebut, Prancis mulai berencana untuk menghentikan langkah mereka dengan membuat basis pertahanan di Dien Bien Phu, sebuah daerah di sebelah utara Vietnam yang berbatasan langsung dengan Laos. Operasi itu diberi nama Operasi Castor. Lewat operasi besar ini, Prancis berharap tentara Viet Minh terpancing dan hancur dalam sekejap tuh bos. Meski lokasi yang dibuat Prancis sangat terbuka dari serangan artileri, namun kondisi medan di sekitar markas itu membuat petinggi militer Prancis yakin akan dapat mengalahkan pasukan Phu Nguyen Giap. Dengan segera tuh bos, Prancis mendirikan 8 basis pertahanan di Dien Bien Phu. Lokasi pertahanan yang sangat terbuka ternyata membuat Nguyen percaya diri. Segera ia memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mengangkut berbagai jenis artileri yang dikirim dari China tuh bos. Setelah melakukan perjalanan panjang, pasukan Viet Minh berhasil menyembunyikan artileri medan dari pantauan pesawat Prancis. Medan yang berat dan terjal tak menghalangi mereka untuk menempatkan senjata-senjata artileri tersebut di lokasi strategis yang keberadaannya tak pernah disadari oleh Prancis. Pertempuran pun pecah pada 13 Maret 1954. Ribuan tentara Viet Minh menyerbu keberadaan tentara Prancis di Beatrice, di mana sebagian besar anggota pertahanan Prancis adalah pasukan legion asing yang sangat tersohor pada saat itu ya bos. Serbuan itu dibantu dengan tembakan artileri ke basis-basis pertahanan legion asing milik Prancis. Dalam 2 hari, Beatrice berhasil direbut. Serangan ini membuat 500 legion asing tewas, sedangkan Viet Minh kehilangan 600 pasukannya. Serangan Viet Minh berlanjut ke berbagai basis pertahanan Prancis lainnya, satu demi satu pun jatuh ke tangan Viet Minh. Sementara artileri Prancis yang disiapkan untuk menghalangi gerak pasukan Nguyen tak lagi dapat menembak akibat kekurangan amunisi. Tak ingin Dien Bien Phu jatuh begitu saja tuh bos, Prancis sempat menerjunkan pasukan payung untuk menambah kekuatan mereka. Tak hanya itu, pemimpin pusat yang berlokasi di Saigon juga mengirim bala bantuan darat untuk menjemput rekan-rekan mereka yang terkepung di Dien Bien Phu. Jarak yang begitu jauh serta gencaran tembakan ke udara membuat bantuan udara begitu sulit dilakukan. Banyak amunisi dan kebutuhan logistik lainnya malah jatuh ke pasukan Viet Minh. Personil yang terluka pun tak semuanya bisa diangkut akibat masifnya tembakan artileri Viet Minh ke landasan udara Prancis di Dien Bien Phu. Dalam 2 bulan, 7 basis pertahanan Prancis berhasil direbut. Hanya benteng Isabel yang masih tersisa, itu pun sudah terhati-hati ya bos. Pada 1 Mei 1954, Viet Minh mulai menggelar serangan malam. Tanpa disangka tuh bos, pasukan Viet Minh mulai menggunakan sistem peluncur roket Katyusha yang dikirim dari Soviet. 6 hari berikutnya, Nguyen melancarkan serangan besar-besaran dengan mengerahkan 25.000 tentaranya untuk menghadapi 3.000 pasukan Prancis yang tersisa. Komandan Dien Bien Phu de Castries menyadari pasukannya akan segera takluk. Saat itu pula ia memberikan makluman terakhir sebelum menyerah. Hingga tengah malam, hampir seluruh posisi yang sebelumnya dikuasai Prancis jatuh ke tangan Viet Minh. Jarak antara markas komando dengan basis terdepan sudah sangat dekat. Kondisi itu membuat de Castries mulai mengambil keputusan yang cukup berat, yakni menyerah ya bos. Tak ada satupun personil Prancis yang berhasil melarikan diri sebelum pusat komando jatuh ke tangan Viet Minh. De Castries dan 1.721 tentara Prancis resmi menjadi tawanan perang setelah kekalahan mereka di Dien Bien Phu. Nah, gimana menurut kalian nih bos pertempuran Dien Bien Phu? Silahkan komentar kalian ya bos.